Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Roshidatul Arifina. Dengan NIM 441219031 akan menjelaskan sedikit tentang sel, genetik dan sintesis protein dalam tugas biologi molekuler. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sel dan bagian-bagian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari organisme. Tipe sel itu ada dua, yaitu sel prokariota dan eukariota. Di bawah ini adalah gambar dari susunan bagian-bagian sel. Selanjutnya adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, tidak memiliki lisosam, tidak memiliki sentril, memiliki kloroplas, memiliki vakuola, memiliki peroksisom. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai lisosom, memiliki sentrial, tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki vakuola, walaupun memiliki, tetapi vakuolanya kecil. Sel terdiri dari tiga bagian utama, yaitu 1. Membran sel merupakan lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luar. 2. Sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. 3. Beberapa organel sel yaitu nukleus, untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Retikulum endoplasma terletak antara membrana inti dan membrana sitoplasma. Fungsinya adalah alat transportasi zat yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. Lalu, badan Golgi untuk menghasilkan sikrit berupa butiran getah. Lisosom primer menyimpan protein dan enzim. Dan lisosom mencernakan bahan makanan yang masuk ke dalam baik secara pinasitos cair atau fagositos padat. Berikutnya mitokondria, tempat respirasi atau oksidasi KH yang menghasilkan energi. Ribosom yaitu tempat berlangsungnya sintesa protein. Dan yang terakhir flagel dan silia adalah sebagai alat gerak. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang genetika. Letak bahan genetik ada di dalam sel dan memiliki dua macam DNA dan RNA. Pada sel prokariota kedua bahan ada di dalam sitoplasma. Sedangkan di sel eukariota DNA berada di dalam satu titik dan RNA diproduksi di inti sel kemudian migrasi ke sitoplasma. DNA, deoksiribonuklear asid. DNA adalah materi genetik dari semua sel hidup dan banyak virus. DNA adalah double helix alfa dari dua untai polinukleotida. Kode genetik adalah urutan basa pada salah satu untai. Dan berikut adalah apa saja bahan dalam penyusunan DNA. DNA tersusun dari tiga komponen yaitu asam fosfat, gula dan basa nitrogen nukleotida. Basa N ini ada dua jenis yaitu dari golongan purin dan piridin. Gula penyusun DNA adalah gula deoksiribosa, mengandung 5 atom karbon C. DNA bukanlah satu-satunya bahan genetik. Ada molekul lain yang juga merupakan bahan genetik yang mirip dengan DNA, yaitu RNA yang berperan utama dalam proses ekspresi informasi tersebut. Selanjutnya tentang struktur RNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida. Nukleotida pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA ada tiga jenis, yaitu ARNR asam ribonukleat ribosom, ARND asam ribonukleat duta, ARNT asam ribonukleat transfer. Perbedaan letak pada DNA sebagian besar di nukleus, sedikit di mitokondria dan kloroplas. Sedangkan RNA dalam sitoplasma, nukleolus dan kromosom. Untuk pirimidin bases, DNA memiliki citosin dan timin. Sedangkan RNA memiliki citosin dan urasil. Dan pada purin bases,
DNA memiliki adenin dan guanin. Dan pada RNA pun sama, yaitu adenin dan guanin. Tidak ada perbedaan pada purin bases. Pada pontase, terdapat deoksiribose pada DNA, dan ribose pada RNA. Hydrolysing enzim. Pada DNA terdapat deoksiribonuklease, dan pada RNA ribonuklease. Yang terakhir, perbedaan pesanan pada DNA dan RNA. Genetic information pada DNA, dan sintesis protein pada RNA. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Bagaimana DNA mengontrol perkembangan suatu organisme. DNA membedakan karakteristik suatu organisme karena perbedaan urutan asam amino dalam semua protein yang terdapat pada organisme tersebut. Tahap sintesis protein. 1. Transkripsi. Proses pembentukan mRNA atau RNA duta. 2. Translasi. Menerjemahkan urutan kode N menjadi asam amino. Tahap 1. Transkripsi. DNA dipisahkan dengan rantai pasangannya dari messenger RNA mengkopi kode genetik. Tahap 2. Pemotongan RNA. RNA dipotong. Introns non-coding sequences dibuang. Exons express sequences tetap dibiarkan. Tahap 3. Messenger RNA mengambil kode tersebut dan menuju ke ribosom di sitoplasma. Transfer RNA mengambil asam amino tertentu dan menuju ribosom. Tahap 4. Translation. Di dalam ribosom, kode tersebut dibaca dan ditranslasikan ke dalam bentuk suatu urutan asam amino. Rantai asam amino akan melipat-lipat dan bergabung menyatu membentuk protein. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.